Halo, perkenalkan saya Jeffy Anwar dan sekarang dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu dasar-dasar membuat subtitle dengan aplikasi iGSub. Ya, bagi yang belum tahu, iGSub itu aplikasi untuk membuat subtitle atau bahasa Indonesianya takarir, yaitu teks yang muncul pada saat kita menonton video. Nah, teks itu biasanya digunakan untuk mengartikan apa yang dikatakan dalam video tersebut, atau jika video tersebut suaranya agak rusak atau terdistorsi, subtitle juga bisa digunakan agar video tersebut dapat ditonton dan bahasanya dapat lebih dimengerti dengan membaca teks subtitle. Nah, sekarang tentang aplikasi membuat subtitle itu sendiri, saya akan menunjukkan dulu websitenya, yaitu bisa lakukan search di Google iGSub atau buka saja igsub.org. Nah, iGSub ini bisa dibaca di sini. iGSub adalah aplikasi yang gratis dan open source untuk membuat dan memodifikasi subtitle. Nah, pada homepage-nya di sini bisa langsung di-download. Ada beberapa versi, Windows, untuk Mac, dan untuk Ubuntu. Ini beberapa screenshot. Ini untuk yang Windows. Bisa kita lihat di sini ada videonya, dan di sini setting-setting pada subtitle. Ini subtitle. Di websitenya juga ada beberapa fitur lain seperti forum, nah, atau IRC. Di kedua tempat ini bisa lakukan diskusi sesama pengguna iGSub apabila ada yang ingin dipertanyakan, atau misalnya ada yang ingin didiskusikan. Nah, ini contoh screenshotnya. Bisa dilihat ini subtitle hasil yang dibuat dari iGSub. Di sini ada 5. Di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1, dan di atas ini agak tidak kelihatan 1. Nah, apa yang membuat iGSub ini spesial dari aplikasi pembuat subtitle lain, yaitu iGSub ini membuat subtitle dalam format ASS. Apa itu ASS? Kita lihat saja nanti. Nah, sekarang downloadlah iGSub-nya dari sini, download versi terbaru, dan kalau sudah di-download, install dan run iGSub-nya, jalankan. Nah, waktu pertama kali membuka iGSub, yang bisa kita lihat adalah window iGSub, beberapa icon kecil, dan kebanyakan masih kosong. Nah, sebelum kita membuat subtitle, pastinya sudah harus ada dulu dong video yang ingin kita pasang subtitle, video yang belum ada subtitle misalnya. Nah, kalau ingin memuat video tersebut dalam iGSub, kita bisa gunakan fitur load video yang ada di sini. Klik menu video, lalu klik open video, atau bisa gunakan juga dummy video, tergantung. Open video ini fiturnya untuk kita memuat video ke dalam iGSub, karena iGSub ini ada playernya sendiri yang bisa kita gunakan untuk memutar video selagi kita memasang subtitle. Nah, ini contoh video, bisa kita mainkan dari sini. Ada beberapa opsi, mainkan terus menerus atau mainkan hanya baris yang kita pilih, atau dan pause.
Dan satu lagi, use dummy video. Dummy video ini maksudnya video kosong, tidak ada gambar apapun, hanya biru, warna polos. Nah, dummy video ini biasanya digunakan untuk sebagai salah satu sarana uji coba saja, karena biasanya menggunakan video ini mungkin untuk beberapa sistem agak berat, jadi tidak bisa melakukan aktivitas kompleks lagi memutar video karena memakan CPU yang terlalu besar. Jadi beberapa menggunakan dummy video. Nah, selain kita mengupload video, kita belum tentu bisa langsung memulai untuk membuat subtitle, karena kita membuat subtitle harus dengan pas suara yang dikeluarkan oleh orang-orang atau apapun yang ada di dalam video atau film. Nah, untuk memuat audionya, memuat suaranya, kita bisa gunakan open audio file. Lalu misalnya kita pilih file audio. Misalnya file audio bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk video. Nah, di sini bisa dipilih opsinya. Dan juga karena kita sudah memuat video dan kita ingin memuat audio yang ada pada video ini, kita cukup dengan mengeklik audio, lalu klik open audio from video. Lalu audionya akan dimuat. Butuh beberapa waktu tergantung dari CPU, sisa RAM, dan file size video itu sendiri, file size audionya. Mungkin ada video yang bisa lebih dari 4 GB, itu mungkin agak lama dibuatnya, ya tergantung. Kalau videonya sudah sampai 4 GB sih biasanya jangan dimuat di iGSUB, karena beratnya itu nanti berat sekali. Nah, kita bisa tentukan dari sini mau bekerja dengan video dan audio, atau kita mau bekerja dengan audio saja. Biasanya dua orang melakukan antara dua itu, video dengan audio atau audio saja. Nah, kita bisa close videonya dan klik tadi close video. Nah, untuk contoh kita muat saja videonya. Nah, ini pertama kita coba mainkan dari sini. Nah, bisa dimainkan kan? Ini salah satu drama Jepang. Nah, jadi maksud subtitle tadi sudah saya jelaskan sebentar tadi, untuk membuat bahasa yang ada dalam video ini dapat lebih dimengerti. Nah, kasusnya di sini bahasa Jepang, agar orang-orang yang menonton seperti kita orang Indonesia bisa mengerti. Nah, kita buat subtitle berbahasa Indonesia. Jadi, langkah yang pertama kita harus lakukan adalah timing. Timing itu maksudnya mengatur waktu slot-slot subtitle yang akan tampil pada saat sedang ada percakapan atau suatu tokoh yang berbicara. Contohnya pada video ini tadi bisa di-sync dengan slider syncernya ini videonya. Nah, mungkin kalau melakukan timing dari video, kita bisa gunakan contoh waktu ini. Tapi biasanya orang lebih mudah melakukan timing apabila timing dilakukan lewat audio. Nah, pada audio ini kita bisa melihat di sini tampilan defaultnya pada iGSUB versi terbaru. Namun versi-versi sebelumnya menggunakan waveform untuk menampilkan audio, dan versi terbaru menampilkan spektrum. Nah, kedua tampilan ini berbeda.
dan bisa dipilih sesuai selera. Kalau saya sih lebih suka pakai Spectrum karena audio yang ditunjukkan pada grafik Spectrum ini lebih jelas. Dan pada sebelah kanan ini juga bisa di setel slider-slidernya, ada horizontal zoom supaya grafiknya lebih lebar, jadi lebih mudah diamati. Ini vertical zoom untuk memperkuat grafiknya secara vertikal. Jadi jika ditarik ke atas, suara yang dikeluarkan bisa dilihat makin jelas. Dan di sini ada audio volumenya bisa kita setel juga, mau ditinggikan atau mau direndahkan. Nah, di sini ada banyak tombol, ada play audio, contohnya ada play current line, ada stop waktu di play, kemudian ada commit changes, selection, kemudian ada tombol Spectrum tadi, dan tombol karaoke. Untuk karaoke tidak saya jelaskan sekarang karena kita masih belajar dasar-dasarnya dulu ya, jadi kita belajar timing dasarnya dulu. Nah, kalau kita ingin melakukan timing lewat audio ini sangat mudah. Kita cukup klik saja awal mula audionya ini, kemudian kita coba play. Nah, mungkin yang kita ingin masukkan dalam satu subtitle satu baris ini, yaitu kalimat dogoldo yang disebutkan tadi, dogoldo. Jadi bagian sini kita tidak masukkan. Jadi untuk menyetel akhir kita cukup klik kanan di sini. Biasanya pada awal-awal permulaan suara baru line tersebut diakhiri, kemudian langsung diganti subtitle yang baru. Kemudian yang awalnya juga bisa di setel pas pada saat tokoh bilang do, atau mungkin bisa kita mundurkan sedikit supaya orang bisa membacanya terlebih dahulu, jadi subtitlenya itu tidak terlalu cepat hilangnya. Misalnya kita masukkan dogo, bisa dilihat kan di sini ada dogo tulisannya, lalu kita tekan enter, dogo bisa dilihat di sini. Nah, mungkin untuk tulisan ini agak sedikit terlalu kecil, maka dari itu saya jelaskan selanjutnya, yaitu cara men-typeset, dasar-dasar typeset. Kalau ingin memperbesar teksnya ada dua cara. Pertama dengan cara mengubahnya langsung dengan tag, atau kita mengubahnya lewat style ini, pilihan style. Nah, kalau lewat tag kita cukup blok teksnya, lalu di sini ada beberapa pilihan dasar, yaitu bold, italic, underline, strikeout, tipe font, warna teksnya. Jadi sekarang kita coba ganti fontnya lebih besar. Nah, bisa langsung kita pilih misalnya 44 dan bold, dan fontnya kita ganti baldo atau yang lainnya, misalnya Pico. Nah, ini fontnya bisa terlihat lebih jelas, tapi ini mungkin agak sedikit terlalu besar. Kita coba kecilkan 40. Nah, kemudian di sini ada kotak-kotak. Ini
layer, apabila subtitle ada yang bertumpuk, layer ini bisa menentukan yang mana yang ada paling atas, yang mana ada yang subtitle yang ada di bawah. Jadi bisa ditentukan subtitle mana yang muncul lebih atas atau yang ditumpuk di bawah. Kemudian di sini ada start time. Start time itu bar merah yang ada di sini menunjukkan detik pertama 1 detik 1,30 detik, end time sebelah sini 3,26 detik, dan ini durasi barisnya, durasi subtitlenya. Di sini kita bisa setel margin dari kini, margin dari kanan, dan margin secara vertikal. Nah, mungkin pada saat seperti ini subtitle kita agak terganggu dengan teks yang ada di belakangnya, teks dari videonya atau beberapa gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan subtitle tersebut sulit untuk dibaca. Nah, maka dari itu kita bisa gunakan vertical margin ini untuk mengakalinya. Jadi kita naikkan subtitle itu sedikit ke atas agar subtitle itu dapat lebih terbaca. Nah, defaultnya biasanya 0. Kita setel agar subtitle itu lebih naik lagi ke atas. Misalnya kita eksperimen sedikit. Nah, ini sudah pas 45 misalnya. Nah, bisa kita lihat dari sini subtitlenya sudah pas, peletakannya sudah jelas, dan subtitlenya mudah dilihat. Kita lanjut ke baris berikutnya, dan kita coba lagi lakukan timing untuk baris kedua ini. Nah, jadi proses timing ini penuh dengan langkah trial dan error. Setiap kali pasti pada saat timing tidak ada yang namanya timing sukses pertama kali. Jadi biasanya kalian bereksperimen menemukan ujung subtitle mana yang paling cocok untuk dijadikan akhir dan awal dari baris subtitle tersebut. Kemudian kita coba lagi menginput teks berdasarkan yang dia katakan tadi. Kita agak mundurkan sedikit. Nah, jadi yang dikatakannya di sini adalah untuk sementara kau yang memimpin pasukan. Nah, fontnya terlihat kecil lagi nih, susah dibaca lagi nih, karena kalau kita setel fontnya lewat tag itu hanya berlaku untuk satu baris. Jikalau kita ingin menyetel teks subtitle agar untuk diubah setiap kali kita menginput teks, kita bisa gunakan style yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk mengubah style, kita masuk ke Style Manager. Bisa kita klik ikonnya di toolbar yang S warna pink. Nah, akan terbuka lagi jendela baru kecil, Style Manager. Di sini kita bisa lihat di sini ada katalog, ada penyimpanan style, dan ada style yang sedang digunakan di subtitle yang sedang kita buka ini. Nah, jadi maksudnya style di sini bahwa sub yang kita dalam satu sub itu bisa ada gaya-gaya subtitle yang berbeda-beda. Kita buka contoh subtitle gambar tadi. Nah, contohnya ini. Pada gambar ini bisa kita lihat dua style subtitle, yaitu pertama subtitle
yang ada di bawah ini, dan subtitle yang menerjemahkan tulisan-tulisan yang ada di papan tulis ini. Nah, ini menggunakan dua style yang bisa kita lihat dari sini. Salah satu, body pressure, yang sebelah sini menggunakan style blackboard untuk papan tulis. Bisa kita lihat juga dari sini stylenya, ada sign, blackboard, pre-title card, macam-macam. Nah, jadi kita bisa gunakan style tersebut untuk mengubah dengan cepat tipe teks yang kita gunakan pada saat suatu baris subtitle sedang dimunculkan. Pertama, kita ubah dulu default agar lebih besar, lebih mudah dibaca. Di sini ada lebih banyak lagi opsi. Ada nama style, default, kemudian ada tipe fontnya, kita pilih font yang mudah dibaca. Di sini ada ukuran fontnya, kita bisa ubah 40. Dan di sini ada opsi seperti bold, italic, underline, strikeout, tergantung mana yang diinginkan. Di sini ada warna, jadi bisa di setel warna apa yang diinginkan. Misalnya untuk primary ini untuk warna fill dalam teks, warna dalamnya. Kemudian secondary, untuk secondary perubahannya tidak terlihat karena secondary ini khusus digunakan saat kita menggunakan fitur karaoke. Karena sekarang kita tidak gunakan, kita lewatkan dulu untuk sementara. Kemudian outline, yaitu garis luarnya, dan kemudian shadow, yaitu bayangannya. Ada di luar garis luar, masih ada bayangan lagi. Dari sini kita bisa juga setel transparansinya. 0 itu tidak transparan dan 255 itu 100% transparan. Nah, jadi kita bisa setel transparansinya lewat opsi ini. Biasanya kita gunakan pada shadow agar shadownya terlihat lebih lembut. Ya, kita setel 100. Shadownya terlihat agak kabur, agak transparan, jadi terlihat seperti bayangan sungguhan. Ini margin seperti yang kita sudah coba lihat sebelumnya. Nah, pada saat kita klik apply, sudah bisa kita lihat contoh subtitle yang sudah kita buat tadi. Kita tinker lagi sedikit, kita ubah lagi settingannya. Oke, di sini ada alignment, jadi subtitlenya bisa ditaruh dimanapun diinginkan, bisa di bawah, bisa di atas, di tengah, mau di samping kiri, samping kanan, sudut kiri, sudut kanan, terserah. Dan subtitle itu masih bisa digeser-geser lagi kemana-mana, seperti yang ada di sini. Bisa diputar, bisa digeser secara langsung pada saat memutar video. Nah, semua itu typesetting yang lebih rumit, jadi saya tidak akan jelaskan di sini. Kemudian kita coba buat lagi satu style baru, misalnya untuk omongan monster. Nah, jadi di drama yang saya buat ini ada dominan kalau setiap monster berbeda atau orang yang berbeda itu menggunakan gaya subtitle yang berbeda. Jadi kita akan coba buat seperti itu. Di sini ada slider warna, bisa kita pilih dengan bebas. Kita buat contohnya seperti ini.
atau kita ganti fontnya jadi kita naikkan sedikit ya, omongan monster. しばらく君に軍の全権を預ける。俺が指揮官。 Nah, 私は kita lakukan timing lagi. 俺が指揮官。俺が指揮官。 Ini artinya seperti yang bisa kita lihat, gaya font sebelumnya dengan yang ini sudah berbeda. Nah, inilah yang bisa kita lihat pada contoh sebelumnya, yaitu penggunaan style. Dan kemudian jika kalian sudah selesai membuat sebuah subtitle dan kalian ingin menggunakan style yang sudah kalian buat ini di subtitle yang lain, misalnya untuk drama ini kan ada beberapa episode dan tokoh ini muncul beberapa kali, jadi untuk tiap subtitle episode selanjutnya style yang seperti ini mungkin akan kita gunakan lagi. Nah, jadi kita bisa gunakan fitur katalog ini, bisa kita buat katalog baru. Contohnya kemudian setelah buat katalog baru yang kosong, kita bisa isi dengan memilih subtitle, memilih style yang ingin kita simpan, lalu copy to storage, yang satunya juga, atau bisa kita langsung shift klik dua-duanya dan coba kita delete style. Nah, style gaya subtitlenya sudah kembali ke subtitle yang sebelumnya, subtitle biasa, subtitle normal yang polos, kecil, tidak terlihat. Jadi apabila kita ingin menggunakan style yang sebelumnya tadi, kita bisa coba buka style manager, kemudian kita pilih style yang ingin kita kopikan ke sebuah subtitle, lalu klik copy to current script. Balik lagi deh stylenya yang sebelumnya. Nah, jadi apabila misalnya kalian sudah selesai membuat subtitlenya sudah selesai, ya di save. Cara save nya bisa kita klik langsung saja Ctrl S atau klik ini, atau klik save subtitle as, klik save. Nah, ini ASS yang saya sebutkan tadi, format subtitle, yaitu singkatan dari Advanced Substation. Jadi subtitle ini lebih rumit dari subtitle biasa yang mungkin hanya teks putih, garis hitam, dan itu saja. Jadi subtitle ASS ini bisa memungkinkan opsi yang lebih menarik, opsi yang memungkinkan subtitle tersebut lebih ngeblend, lebih menyatu dengan video yang sedang tayang, yang sedang diputar. Jadi tidak mengganggu pengalaman kita dalam menonton. Dan subtitle tersebut dapat juga terlihat lebih natural karena stylenya yang bisa kita setel, jadi agar lebih sesuai dengan misalnya background, atau lebih sesuai dengan misalnya ini ada tulisan-tulisan, dan subtitle kita juga disesuaikan dengan pola tulisan ini, font size dan tipe fontnya, seperti itu. Kita save
kita pilih file name, kita coba Q37. Nah, ketika sudah di save, kita bisa cari subtitlenya di folder tempat kita save tadi, ini Q37. Kemudian untuk memutar video yang sudah ada subtitlenya ini, kita coba putar video ini. Kemudian kita klik and drag subtitle yang sudah kita buat ke video ini. Kelihatan kan? Atau kita bisa juga coba dengan mengubah nama file videonya agar sama dengan nama subtitlenya. Tadi error karena videonya masih saya buka di iGSub, jadi belum bisa ganti nama. Nah, bisa kita lihat Togo, subtitle yang kita buat barusan sudah bisa langsung kita tampilkan. Nah, kita lihat ini, subtitle yang kita buat sudah langsung muncul. Atau kita bisa juga coba mengekspor subtitle tadi jadi SRT dengan klik file, export subtitle, lalu klik export. Kita coba subtitle SRT. Kita ganti filenya. Nah, kita lihat di sini seluruh type setting yang sudah kita buat tadi semuanya hilang karena subtitlenya kita ekspor ke format SRT. Jadi type setting yang kita sudah buat di sini tidak terbawa karena format SRT itu terbatas hanya untuk settingan subtitle yang ada pada player. Nah, untuk memainkan subtitle ISS ini juga perlu diperhatikan bahwa tidak semua player mendukung subtitle format ISS. Biasanya yang mendukung itu entah VLC atau Media Player Classic atau mungkin Windows Media Player yang sudah diinstal codec. Untuk player-player seperti GOM atau KM Player itu tidak support. Jadi subtitle yang ditampilkan hanya dari bawaan aplikasi itu sendiri, setting default aplikasi itu, jadi tidak membawa style-style dan editan-editan yang sudah kita lakukan pada subtitle ini. Ya, aku rasa untuk semua dasar sudah saya jelaskan. Dan untuk membuat subtitle, kita sudah bisa melakukan timing, melakukan sedikit perubahan style, memuat video dan audionya ke dalam iGSub. Ya, pokoknya cara-cara dasar untuk seseorang membuat subtitle yang sederhana. Ya, maka dari itu saya akhiri dulu sesi tutorial ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.